Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, sebab kita masing-masing masih lagi diberi oleh Allah peluang, izin untuk menambah ilmu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab kebenaran pertama terletak di dalam Al-Quran, yang kedua kebenaran terletak di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Oleh sebab itu, bila kita telah dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, kita tak ada pilihan kecuali patuh saja, taat saja. Kalau tolak, kita terdedah dengan kesesatan. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu wa amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita, bila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu ketetapan hukum, lalu mereka ingin mencari ketetapan hukum yang lain. Barang siapa yang ingkar terhadap ketentuan Allah dan Rasul, maka jatuhlah ia ke dalam kesesatan yang nyata. Sesat. Pagi ini kita akan belajar tentang hadis Nabi, doa Nabi, dalam buku Himpunan 50 Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan derajat doa ini berdasarkan hadis yang sahih. Di dalam Sahih Al-Jami' nomor 1260. Coba dengar baik-baik apa bunyi doa Nabi untuk kita ikuti. Doa tak begitu panjang, tapi maknanya sangat mendalam. Bunyi doanya, Allahumma hfazni bil Islam qa'iman wahfazni bil Islami qa'ida wahfazni bil Islami raqida wala tushmit bi aduwan wala hasida. Allahumma inni as'aluka
min kulli khairin khazainuhu biyadik wa a'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Amin amin ya rabbal alamin. Coba dengar dulu terjemahan harfiah, literal translation. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika aku sedang berdiri. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika aku duduk. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika aku tidur atau baring. Dan janganlah engkau beri kuasa kepada musuhku. Jangan, ya Allah. Tolong, jangan engkau beri kuasa kepada musuhku dan orang-orang yang hasad dengki kepadaku untuk menguasai aku. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala bentuk kebaikan yang khazanahnya hanya terletak di tanganmu. Ya Allah, aku mohon perlindungan engkau dari segala kejahatan yang khazanahnya juga terletak di tanganmu. Ustaz yakin melalui terjemahan harfiah pun kita dah faham. Kita minta agar Allah pelihara kita dalam semua keadaan. Disebut satu-satu, ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku baring. Apa maknanya? Ustaz baca dalam bahasa Arabnya. Allahumma ja'alni mutamassikan bil islami hala qiyami wa hala kauni qa'idan wa hala kauni raqidan. Ya Allah, peliharalah aku dengan Islam ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku baring. Haitsu ai itu membawa makna fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Ketika sedang berdiri, sedang duduk, ketika sedang baring, dalam semua keadaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Ali Imran ketika menjelaskan makna ulul albab yang kita baca setiap malam sebelum atau sesudah qiyamul lail. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pergantian siang dan malam, kejadian langit dan bumi, itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang ulul albab. Siapa ulul albab? Allah jelaskan pada ayat berikut. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu ialah orang yang ingat kepada Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Kata ulama tafsir, tafsiran ayat itu membawa makna ulul albab ingat kepada Allah dalam semua keadaan. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia baring. Sama dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfazni bil islami qa'idan wa ihfazni bil islami qa'iman
wahfazni bil islami raqidan. Ya Allah, pelihara aku agar senantiasa berpegang teguh dengan Islam dalam semua keadaanku. Ketika aku berdiri, ketika aku duduk, ketika aku baring. Yes, itu maksudnya. Semua kita tahu bahwa Islam adalah cara hidup. Islam adalah way of life. Cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara bercakap, cara berjalan, cara menyembelih. Semua ikut cara Islam. Sebab bila kita ikut cara selain Islam, itu bermakna kita sedang mengikuti cara syaitan. Cara iblis. Tak percaya? Lihat ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, kafah. Dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata-nyata. Itu sebabnya kata ulama tafsir, antara lain Said Qutb, di dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, kata beliau, ayat itu memberi isyarat. Di depan manusia ini ada dua jalan saja. Dua saja jalan. Tak ada tiganya. Jalan Islam, satu lagi jalan syaitan. Sebab Allah menyuruh orang beriman. Orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Maknanya di hadapan orang yang beriman, jalan di depannya ada dua saja. Jalan Islam, jalan syaitan. Jalan Islam tentu saja jalan Allah, jalan Rasul. Dengan kata lain, jalan Islam ikut Quran, ikut sunnah. Jika kita tidak mau ikut Quran dan sunnah, itu bermakna kita sedang ikut jalan syaitan. Itu sebabnya kata ulama tasawuf, manusia terbagi dua saja. Tak ada tiganya, dua saja. Pertama, Abdullah, hamba Allah. Yang kedua namanya Abdul Syaitan, hamba syaitan. Ikut syaitan, ikut hawa nafsu, ikut akal sendiri. Apa kata Allah, apa kata Rasul diketepikan. Hamba syaitan itu. Kedengarannya macam kasar. Tapi Ustaz bukan reka-reka. Allah yang sebut. Tak percaya, lihat ayat 208 Al-Baqarah. Katakan saja, sami'na wa ata'na. Kami dengar Ustaz dan kami taati, kami patuhi, kami terima. Jadi berbalik kepada doa, Allahumma hfazni bil islami qa'iman wahfazni bil islami qa'idan wahfazni bil islami raqidan. Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam ketika kami berdiri. Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam ketika kami duduk.
Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam ketika kami baring atau tidur. Ia membawa makna kita mesti Islamik dalam semua keadaan. Kita sebagai penoreh getah, kita sebagai driver taksi, kita sebagai nelayan, kita sebagai pedagang di kedai runcit, kita sebagai pedagang di gerai-gerai tertentu, kita sebagai rakyat biasa, kita sebagai rakyat luar biasa, sebagai pemimpin, menteri, presiden, perdana menteri, selagi kita beriman, kita mau semuanya Islamik. Bila kehendak Allah dan kehendak Rasul kita tidak turuti, itu bermakna kita sedang menuruti jalan syaitan. Ayat 208 Al-Baqarah. Islam adalah cara hidup. Mengapa dinamakan jalan syaitan, Pak Ustaz? Jawabnya senang saja. Sebab syaitan maknanya ba'idun anil haq. Makna syaitan jauh daripada kebenaran. Dan kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasul. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Itu sebabnya pendakwah wa tawasaw bil haq, dia hendaklah menyampaikan kebenaran al-haq. Itu sebabnya bila dia mengajar jemaahnya, audiennya, dia tidak boleh gunakan akal semata. Dia mesti bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi. Macam yang Ustaz cuba usahakan. Sampaikan pada jemaah yang dikasihi sekalian. Supaya kita selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, hadis-hadis Nabi. Sebab Nabi maksum. Allah berfirman ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Semua percakapan baginda adalah wahyu. Nah sekarang, dah bertahun-tahun kita belajar Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Setengah jemaah puluhan tahun. Tapi kadang-kadang ta'assub, membuta tuli kepada seseorang, membuat mereka tetap menyokong perkara-perkara yang tak patut disokong. Sepatutnya sokonglah apa kata Allah, apa kata Rasul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setelah kita minta Allah pelihara diri kita supaya Islamik senantiasa, Ustaz buat contoh. Contoh mudah. Mana Islam, mana syaitan. Kata Nabi, "Falyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi." Hendaklah kamu makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Bishimali. Rasul suruh makan minum dengan tangan kanan. Kata Rasul, syaitan punya cara makan dan minum tangan kiri.
Make your choice. Dah ikut Islam ke? Dah ikut syaitan? Buat pilihan. Secara tidak langsung, bila makan minum dengan tangan kiri, itu maknanya abdus syaitan. Bukan ustaz yang cakap, Rasul yang cakap. Ustaz tidak suka memaksa orang mesti ikut pandangan ustaz. Hanya beri pencerahan saja. Dengan membawa dalil Quran dan Sunnah. Siapa yang ikut, dia akan beruntung menjadi Abdullah. Walaupun namanya bukan Abdul. Tetapi apabila tidak ikut, tanggung sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dilarang oleh Allah, jangan paksa orang masuk Islam. Jangan. La ikraha fid din. Allah kata tentang Nabi, "Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin." Tugasmu hai Muhammad tidak lain menyampaikan saja, bukan memaksa. Kalau Nabi saja tugasnya menyampaikan kebenaran, apatah lagi ustaz-ustaz. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu apa yang datang daripada aku walau satu ayat. Dan kebetulan ustaz sudah belajar dan belajar. Banyak jugalah ayat yang ustaz sudah fahami dan amalkan. Ustaz berkewajiban menyampaikan. Orang suka, tak suka, itu urusan masing-masing di hadapan Allah. Yang penting, ustaz terlepas daripada tanggungjawab menyampaikan kebenaran. Dan setelah kita menyampaikan kebenaran, orang tuduh kita yang bukan-bukan. Sabar. Jangan marah-marah. Jangan give up. Itu sebabnya setelah watawasaw bil haq diikuti dengan watawasaw bis sabr. Sabar. Peranan sabar sangat besar. Itu sebabnya malaikat-malaikat beri ucap selamat kepada penghuni syurga. Bukan sekedar assalamualaikum, bukan. Boleh dilihat dalam Al-Quran apa kata malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, hai penghuni syurga, berkat kesabaranmu dulu di dunia. Orang cemoh kamu, orang tuduh kamu, tapi kamu terus saja menyampaikan kebenaran ilahi. Itu ucapan malaikat kepada penghuni syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Ini menunjukkan derajat kesabaran sangat tinggi. Hakikat ini Ustaz harap kepada semua jamaah, apalagi yang sudah puluhan tahun mendapat bimbingan daripada Ustaz. Katakan saja, bila panduan itu dari Al-Quran dan Sunnah, sambil berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Sambungan hadis. Setelah kita minta agar Allah pelihara kita ketika kita berdiri, duduk dan baring, kita juga minta kepada Allah. Apa dia permintaan selanjutnya? Wala tushmit bi aduwan wala hasida. Ya Allah, jangan engkau beri kuasa kepada musuhku dan orang-orang yang hasad
untuk menguasai aku. Siapa musuh kita? Syaitan. Ada berapa macam syaitan? 2. Syaitan jin dan syaitan insan. Tak percaya, lihat surat Al-Maidah ayat 82. Wa kadzalika wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yang terdiri daripada syaitan insan dan syaitan jin. Bukan ustaz reka-reka. Allah yang sebut. Ayat terakhir dari surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Sama ada syaitan itu dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan insan. Hadirin dan hadirat, semua orang-orang kafir adalah syaitan insan. Cuma ada kafir yang baik dan ada kafir yang tidak baik. Definisi kafir ni lawan daripada iman. Non-Muslim. Orang kafir bukan saudara kita. Saudara kita adalah sesama orang yang beriman. Lihat ayat 10, surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan Allah sebut banyak tempat dalam Al-Quran bahwa orang kafir itu adalah musuh kamu. Kita mohon kepada Allah, wala tushmit bi aduwan wala hasida. Makna tushmit, syamata. Tahu makna syamata? Tushmit yaitu asyamata hiyal farah bi baliyatil abd. Syamata maknanya orang-orang yang merasa gembira bila umat Islam itu mendapat musibah. Umat Islam kalah, mereka happy. Umat Islam miskin, mereka happy. Tanah-tanah umat Islam diambil oleh kafir, mereka happy. Itu makna syamata. Tolong ya Allah, jangan buat orang kafir itu merasa gembira terhadap musibah yang menimpa diri kami. Kita minta pada Allah. Oleh sebab itu, fikir-fikirkanlah apa yang orang kafir telah buat terhadap umat Islam di mana-mana di dunia ini. Mereka boleh bersatu untuk menekan umat Islam. Boleh bersatu. Lihat Israel, Yahudi. Amerika, Nasrani, Kristen. Mereka boleh saling tolong-menolong untuk menghancurkan umat Islam Palestin. Coba lihat apa yang orang-orang India buat di India terhadap umat Islam. Masjidnya diroboh. Dan lihatlah. Kalau ingin tahu lebih jauh, makna tushmit
Ini dia. Surat Ali Imran ayat yang ke-118. Kalau ingin tahu orang kafir itu punya sikap terhadap umat Islam, catat ayat 118 dari surat Ali Imran. Ustaz baca, supaya jangan dituduh Ustaz mereka-reka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Sungguh banyak umat Islam yang tidak faham ayat ini. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalangan kamu. Maknanya orang kafir, jangan jadikan teman kepercayaan. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan bahaya atau kemudaratan bagimu. Allah yang cakap. Jangan angkat, jangan jadikan mereka sebagai manusia kepercayaan. Sebab mereka tak habis-habisnya menyusahkan kamu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Allah sebut. Ini yang namanya tashmit tadi. Wala tashmit bi aduan wala hasida. Jangan ya Allah buat musuh kami dan orang yang hasad pada kami itu gembira dengan kekalahan kami. Yang kita heran itu bukan orang kafir saja. Orang Islam juga banyak. Andai kata orang Islam itu kalah. Karena sikap terlalu fanatik dan ta'assub membuta tuli terhadap pemimpin tertentu. Tolong fahami ayat ini. 118 Ali Imran. Allah larang orang beriman bersikap demikian. Menjadikan orang kafir sebagai orang kepercayaan. Mereka senantiasa menyukai apa yang menyusahkan kami. Coba dengar apa lagi. Ini lagi bahaya. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dari mulut mereka kebencian sungguh nyata. Dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka lebih besar lagi. Di mulut saja mereka cemuh umat Islam. Di mulut. Allah kata, apa yang ada di dalam hati mereka lebih besar lagi. Kebenciannya terhadap kamu. Allah yang cakap. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah. Orang beriman, kami dah jelaskan kepada kamu ayat-ayat kami ini. Jika kamu memahaminya. In kuntum ta'qilun. Ustaz yakin terdapat umat Islam yang tak faham lagi ini. Allah kata mudah-mudahan kamu faham. Tapi umat Islam
yang fanatik dan ta'assub kepada pemimpin tertentu, dia tak kisah apa yang Allah cakap. Itu maknanya orang tersebut kurang waras akal. Minta maaf kalau bahasa itu kurang tepat. Allah yang sebut. In kuntum ta'qilun. Fahami ayat itu. Jika kamu ada akal, ada otak, bahasa kasarnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian terakhir kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik. Ya Allah, kami mohon perlindungan Engkau ya Allah. Maaf, ya Allah, kami mohon kepada Engkau segala bentuk kebaikan yang gudangnya, yang khazanahnya hanya ada di tangan-Mu. Kami mohon ya Allah, berilah kami kebaikan. Dan pada masa yang sama kita minta dilindungi oleh Allah. Wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Selain kami minta kebaikan yang semuanya ada di tangan-Mu, kami juga mohon perlindungan ya Allah dari segala keburukan yang kesemuanya juga terletak di tangan-Mu. Allahu Akbar. Cantiknya doa Nabi. Wajib setiap jamaah hafal hadis ini. Singkat saja. Allahumma hfazni bil islami qa'iman wahfazni bil islami qa'idan wahfazni bil islami raqidan wala tushmit bi aduwan wala hasida. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam ketika kami berdiri, ketika kami duduk, ketika kami berbaring. Jangan Engkau buat orang kafir jadi gembira melihat kami dalam musibah. Begitu juga terhadap orang yang hasad. Jangan buat mereka jadi gembira, ya Allah, karena kekurangan dan kekalahan kami. Kami mohon, ya Allah, segala kebaikan anugerahkanlah kepada kami, sebab semua kebaikan hanya terletak di tangan-Mu. Kami juga mohon, ya Allah, kiranya Engkau lindungilah kami dari segala bentuk kejahatan, keaiban, kecacatan, yang kesemuanya juga terletak di tangan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz kira untuk topik doa cukup sampai di situ. Tolong share kuliah ini kepada semua kawan-kawan. Kenalan-kenalan, apalagi kenalan kita terdiri dari para pemimpin. Supaya mereka faham. Supaya mereka faham. Kalau mereka betul-betul beriman, katakan segala yang datang dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Hanya dengan berbuat demikian, kita akan mendapat siratal mustaqim.